hanya gara-gara omongan saja, tetapi dosanya lebih besar daripada zina. Dan omongan ini sering disepelekan. Padahal gara-gara omongan ini dosanya lebih besar daripada zina. Karena dosa zina itu apabila pelakunya mau bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dia sangat menyesali perbuatan zinanya, dia sampai menangis mohon ampun kepada Allah dan bertaubat serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan zina lagi. Kemudian dia segera memperbaiki diri dengan amal-amal soleh, dengan ibadah-ibadah, maka Allah Azza wa Jalla akan segera menerima taubatnya orang yang berzina. Sedangkan dosa akibat omongan ini, walaupun toh dia bertaubat kepada Allah, tetapi jika dia belum minta ampun, minta maaf kepada orang yang diomonginya, maka Allah pun tidak akan mengampuni dosanya. Lalu omongan apakah yang dosanya bisa lebih besar daripada perbuatan zina? Yaitu ngomongin orang lain. Ngomongin orang lain tidak ada maksud untuk minta keadilan di depan hakim misalnya. Ngomongin orang lain tidak ada maksud untuk memberikan peringatan kepada orang-orang Islam yang lain dari kejahatannya, tetapi benar-benar murni menggibah, menggunjing, membicarakan orang lain. Dan kalau orang yang dibicarakan itu mendengarnya kemudian tidak suka, walaupun toh yang dibicarakan, yang diomongkan itu benar fakta apa adanya, itulah ghibah. Tetapi ada 6 ghibah, 6 menggunjing orang lain tidak termasuk dosa. Salah satunya kalau kita menggunjing, menggibah orang lain di depan pengadilan atau di depan penegak hukum, para aparat, kita terpaksa menggibah, menggunjing orang yang melakukan kejahatan. Atau kita memberikan nasihat tahdzirul muslimina minasyarri wa nasihatuhum, kita memberikan peringatan kepada orang-orang Islam agar jangan sampai tertipu, agar jangan sampai menjadi korban kejahatan seseorang, maka kita terpaksa membicarakan kejahatan orang lain di depan kaum muslimin agar umat Islam selamat dari kejahatan orang itu. Nah, ghibah yang murni membicarakan orang lain itu tidak ada maksud kebaikan sama sekali. Dia hanya murni menggunjing orang lain, menggibah orang lain, membicarakan orang lain. Dan definisi ghibah itu apabila kita membicarakan orang lain dan orang yang dibicarakan itu mendengarnya kemudian dia sakit hati, walaupun toh yang dibicarakan itu, yang diomonginnya itu benar-benar fakta nyata, itulah ghibah. Nah, kalau yang diucapkan, yang dibicarakan tidak nyata, bukan fakta, maka itulah fitnah. Oleh sebab itulah mari kita berhati-hati, jangan sampai kita menggunjing, menggibah kepada orang lain. Karena kalau kita menggibah kepada orang lain, menggunjing kepada orang lain, kemudian kita bertaubat minta ampun kepada Allah, maka Allah tidak akan mengampuninya. Sebelum kita minta maaf kepada orang yang diribai, kita harus berani minta maaf, minta dihalalkan. Karena selama ini kita sudah menggunjing, menggibah dia, atau bahkan jangan-jangan kita selama ini sudah memfitnahnya. Oleh sebab itulah pantang bagi orang yang berpuasa membicarakan orang lain yang tidak ada maksud apa-apa, yang tidak ada maksud untuk meluruskan kesalahan, tidak ada maksud untuk membela kebenaran dan keadilan, tidak ada maksud untuk menunjukkan kepada orang Islam yang lain dari kejahatannya. Nah, kalau kita membicarakan orang lain murni hanya dibicarakan, hanya dikupas tuntas tentang kejahatan, keburukannya, tetapi tidak ada maksud untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, maka itulah ghibah yang sejati, yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla.
Di dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumuh wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah menggibah oleh sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Apakah salah seorang kalian senang apabila makan daging saudaranya yang telah menjadi mayit, yang telah mati? Maka dia akan benci, jijik, tidak akan mau. Orang yang menggibah kepada orang lain itu pada hakikatnya dia sama dengan makan daging orang yang dia gibahi tatkala sudah menjadi bangkai, menjadi mayit. Kalau seandainya mata hatinya dibuka, Masya Allah, sungguh sangat mengerikan. Bahkan Rasulullah SAW pernah memerintahkan 2 orang wanita yang sedang berpuasa untuk memuntahkan segala sesuatu yang ada di dalam perutnya. Dan para sahabat bertanya, mengapa Rasulullah SAW menyuruh 2 orang wanita yang sedang berpuasa tetapi memuntahkan darah dan nanah dari perutnya? Karena sabda Rasulullah SAW, 2 orang wanita ini berpuasa menahan diri dari makan dan minum, tetapi dia menghalalkan daging bangkai saudaranya diribah, sehingga dia sebenarnya sudah makan daging bangkai saudaranya yang masih ada darah dan nanahnya. Oleh sebab itulah dosa besar ghibah ini sangat menakutkan. Mulut kita ini sangat gampang sekali membicarakan orang lain, tetapi kurang pandai untuk membicarakan diri sendiri. Inilah dosa hanya akibat omongan saja. Ngomongin orang lain, tidak ada maksud untuk memberikan nasihat, tidak ada maksud untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, tidak ada maksud untuk memberikan peringatan kepada orang-orang Islam agar terhindar dari kejahatannya. Sedangkan dia menggunjing orang lain, murni digunjing saja, maka itulah dosa yang sangat besar, bahkan melebihi dari zina. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jaga lisan kita, jaga mulut kita agar jangan sampai menggunjing, menggibah, membicarakan aib orang lain dimanapun. Demikian, semoga manfaat dan barokah fid dini wa dunyal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.